Kita lanjut dulu pada Pak Nofri. Kami persilakan, beliau ini adalah Presiden Komisaris dari Angkasa Pura Logistik ya, dan juga Dewan Pengawas dari Dapennya. Ya, kami silakan. Masih, ya silakan. Pak Nofri di unmute dulu. Ya. Assalamualaikum semua. Ini udah. Perkenalkan saya Nofri. Kebetulan ikut nimbrung dalam diskusi ini luar biasa nih Pak Fasli nih. Diskusinya bisa sampai 3 jam lebih kayaknya. Iya, udah hampir mendekati 4 jam nih. Kita berharap nanti pendek-pendek aja lagi sesudah ini. Tapi silakan sampaikan dulu Pak Nofri apa yang Pak Nofri rasa perlu. Karena yang disampaikan oleh uni-uni udah semua itu ada luar biasa semua. Tinggal bagaimana kita eksekusinya. Nah, kalau di saya nih mencatat nih, karena kita juga dulu juga intens juga dalam hal pariwisata, di mana kita mencari tahu waktu itu, kita punya kajian, bandara itu rupanya tidak disebabkan, tourism itu tidak disebabkan hanya oleh bandara, tapi tourism itu muncul dan timbul itu karena memang destinasi. Nah, siapa yang menjadi pemilik destinasi? Yaitu daerah atau region. Oleh karena itu dulu kita punya program yang namanya CDD itu, Prof, yaitu Collaborative Destination Development. Bagaimana kita bersama-sama dengan Pemda dan semua stakeholder terkait untuk ngembangin industri pariwisata ini. Nah, pariwisata ini kalau saya lihat ini ada beberapa hal yang ya mungkin kita belum belum begitu sepakat di beberapa pihak, karena melihat pariwisata itu belum dianggap sebagai industri. Karena kalau bicara industri itu adalah ya pengolahan, mulai dari bahan bakunya, bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita masaknya, nanti ujungnya mau seperti apa. Nah, ini yang perlu kita tetap bersama. Kemudian yang kedua adalah kita lebih banyak fokus ke objek wisatanya. Padahal dalam wisata ini tidak hanya objek wisata, seperti kayak tadi. Misalkan pintu masuk dari siapa tadi itu? Rajul. Banyaklah, semestinya tadi sudah nyampaikan semua itu, kayaknya itu perlu diperhatikan. Nah, ini yang perlu dibungkus dalam suatu dokumen. Nah, dokumen itu tadi dari Sari juga ada nyampaikan perlu ada yang namanya master plan. Kalau saya sih bahasanya itu ekosistem. Jadi kita perlu bangun rangkai ekosistemnya dulu, dari ekosistem itu baru dia menjadi dokumen master plan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu saya lihat adalah pariwisata itu kita lebih banyak fokus tuh sudah nyaman dengan yang namanya Wisnus, Wisma Nusantara atau turis Nusantara. Pada yang mendatangkan duit nih, kalau di kita pengalaman lihatnya itu yang paling banyak mendatangkan devisa itu adalah dari luar negeri. Nah, potensi itu semua ada di Padang atau di Sumatera Barat. Gitu ya. Nah, oleh karena itu usul solusi saran tadi kayaknya udah semua ada rame-rame disampaikan juga. Memang kembali ke bagaimana kita membuat ekosistem tadi. Nah, ekosistem ini harus terintegrasi, harus saling support, harus ada roadmap-nya. Roadmap tuh tahun ini ngapain, tahun depan ngapain, tahun berikutnya ngapain gitu ya. Itu mesti clear. Kemudian juga ada di dalam situ nanti tidak hanya fokus kepada wisata alam. Tadi juga ada banyak juga disampaikan oleh udah. Ya juga kita harus ciptakan ada wisata buatan. Sebagai contoh tadi sudah disampaikan juga kayak sport tourism itu sangat mendukung pariwisata. Karena yang wisata itu kan belum tentu hanya satu orang, bisa jadi dia berupa family. Kalau family ibu-ibunya ngapain, bapak-bapaknya ngapain, anak-anaknya ngapain. Nah, ini perlu diakomodir. Semakin banyak itu, maka spend of money-nya mereka itu makin banyak. Devisa yang masuk juga makin banyak buat kita. Nah, ini perlu dimatangkan dalam ekosistem. Nanti kalau dari ekosistem ini bisa dibantu oleh teman-teman dari akademisi lah ya, sama konsultan, itu dibungkus, kemudian kalau perlu dikawal juga oleh teman-teman itu, sampai ini happen, sampai ini terjadi gitu ya, sehingga ini luar biasa. Nah, saya nggak tahu nih ngelitnya siapa, apakah Bapeda, karena dulu saya sempat di Jawa Tengah kalau nggak salah itu kita seriusnya itu dengan Bapedanya. Habis itu Bapeda itu dalam hal planningnya, kemudian Dinas Pariwisata itu dalam hal eksekusinya, action plan-nya untuk memaintain atau memonitor pelaksanaannya dari ekosistem pariwisata tersebut. Dan terakhir mungkin karena waktu itu terbatas, mungkin karena saya dulu di AP1, wilayah yang kita handle adalah Jawa Tengah sampai ke Bali, ke Irian gitu ya. Kita lihat ada dua contoh di region yang cukup
intens untuk para wisata. Ya, kita tahu Banyuwangi udah paling top lah pokoknya ya, karena tadi CEO komitmennya luar biasa. Kemudian di Bali itu sebenarnya juga tanpa planning yang cukup baik lah. Ya, as it is adanya, karena Bang sudah mendunia, mungkin promosinya juga luar biasa dari dulu gitu ya, sehingga dia udah terbentuk demikian. Nah, saya sedikit cerita mengenai Bali, karena kita tahu perjalanan journey dari tourism itu. Turis itu kalau dari luar negeri itu biasanya mereka datang jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Nah, situ perannya kita sebagai pintu gerbang dari airport. Kemudian itu kebiasaannya mereka itu setelah jam 4 datang, itu mereka butuh akomodasi, penginapan. Penginapan itu kalau di Bali kita lihat, itu lengkap sekali. Mulai dari backpackeran, mulai sampai kaki 5, bintang 5 semua ada. Lalu kemudian jam 10 mereka udah bangun. Kerjaannya mereka itu rata-rata itu biasanya sudah mulai ke daerah-daerah objek wisata. Nah, di Bali, objek wisatanya itu tersebar, mulai dari gunung, laut, pantai, sungai, budaya, dan segala macam. Mereka punya. Nah, ini yang saya bilang tadi nggak kalah serunya. Di Sumbar, kita juga punya hal yang demikian, lengkap. Nggak ada kalahnya kita dengan Bali tersebut. Sampai itu mereka kira-kira jam 3 sore. Jam 3 sore mereka tuh melancong atau belanja-belanja, shopping. Di Bali mulai dari yang kaki 5 sampai bintang 5, mereka semua punya tempat belanja. Mereka belanja-belanja di situ. Jam 6 sore mereka balik hotel, ganti baju dan segala macam atau mungkin bahkan langsung. Jam 6 sampai jam 9 mereka tuh biasanya dinner. Nah, dinner kalau di Bali tempat makannya luar biasa ragamnya. Mulai dari makan Eropa, makan Timur Tengah, makanan Indonesia, makanan Western, Cina, segala macam lengkap. Sehingga orang ada pilihan. That's why makanya length of stay-nya orang di Bali itu, turis rata-rata itu 2 mingguan. Bisa sampai seperti itu. Nah, ini yang contoh-contoh di Bali itu bisa kita terapin di Sumatera Barat. Satu hal yang menarik lagi adalah, seperti tadi kayaknya sudah disampaikan oleh Dajul, kalau nggak salah ya, memang benar adanya, di situ tuh mirip sama Padang. Karena lahan-lahan di situ, tanah-tanah di situ adalah miripnya punya Banjar. Istilahnya Banjar atau desa itu. Kalau kita kan tanah layak. Nah, kebanyakan di Bali itu modelnya dia itu adalah kontrak BOT atau mungkin bisa kerjasama kayak tadi saham atau apa gitu. Sehingga tidak menghalangi untuk pengembangan daerah. Ujung-ujungnya kan kembali kepada masyarakat kita semua yang ada di Sumatera Barat. Nah, setelah ekosistem ini jadi dan segala macam, tentu perlu ada kegiatan promosinya. Nah, ini yang terjadi di Manado. Jadi Manado, kalau kita lihat sekarang itu kan tinggi banget turis Cina ya Pak ya. Itu nggak lain adalah karena kita memang waktu itu gencar banget bersama Pak Gubernurnya, itu promosi ke daratan Cina sana. Di mana semua travel agent itu kita undang untuk datang ke Manado. Namun Manado-nya tidak siap. Ya, kita perhatikan di Manado infrastrukturnya jalannya kecil-kecil, hotelnya juga nggak banyak, kemudian dan kebiasaan juga kayak turis Cina itu mereka biasanya datang bergerombol, rame, sehingga biasanya itu butuh bus gede, tapi karena jalannya kecil di Manado sehingga butuh beberapa bis. Kemudian objek wisatanya yang utama mereka di sana adalah Bunaken. Nah, Bunaken ini kan adalah wisata alam. Kalau wisata alam itu dikunjungi setiap saat, itu bakalan merusak ekosistem laut tersebut. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi lama-lama menjadi tidak menarik. Dan yang gak kalah penting adalah juga kita mesti mengedukasi SDM kita atau siapalah itu ya pelaku dari para wisata kita juga bisa mengayomi, bisa mengerti bahasa asing, bahasa-bahasa mereka, sehingga akan komunikasinya akan lebih lancar. Nah, ini yang menurut saya mungkin tambahan aja Pak Daprof. Terima kasih kesempatannya. Kira-kira terima kasih banyak. Bisa menjadikan lebih detail lagi. Wah, ini Sumatera Barat pasti akan luar biasa. Demikian. Insya Allah. Daprof. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Adinda Pak Nofri Handri ya. Beliau ini lama malah melintang di perangkasaan ya, jadi tahu persis.